Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi pada tutorial online kali ini bersama saya Agung Sulistyo di channel Mas Agung Learning. Untuk kali ini saya akan memberikan materi pembelajaran tentang sistem bilangan, di mana sistem bilangan ini adalah materi dasar pada mapel sistem komputer pada jurusan teknik komputer dan jaringan, di mana sistem komputer ini juga dipelajari untuk jurusan multimedia dan jurusan rekayasa perangkat lunak. Sebelum saya mulai materi ini, yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi agar Anda selalu update mendapatkan tutorial-tutorial atau panduan pembelajaran yang lebih baru, ya, sehingga Anda bisa lebih memahami tentang materi-materi pelajaran yang ada. Baik, para teman-teman siswa atau teman-teman yang lain yang suka dengan teknologi informasi, kenapa kita harus membahas sistem bilangan? Karena pada sistem arsitektur komputer itu banyak sudah menggunakan atau semuanya sudah menggunakan bilangan mesin, ya. Jadi ada perbedaan antara kita sebagai manusia di sini dan mesin, ya. Kalau mesin ini dia hanya bisa diperintah oleh perintah on off, ya, atau 0 dan 1. Sehingga mesin ini hanya taunya 0 dan 1. Nah, manusia ini merekayasa agar 0 dan 1 ini bisa dijadikan sebagai kode, ya. Jadi manusia ini hanya mengakali kode 0 dan 1 atau on off ini dalam rentang waktu tertentu, itu menjadikan sebuah kode yang nanti bisa jabarkan lagi menjadi bilangan yang lebih besar lagi, yaitu bilangan heksadesimal atau bilangan oktal. Nah, angka-angka itulah yang dipakai pada mesin untuk menjalankan perintah untuk mengeksekusi sebuah pekerjaan, ya, dari software yang sudah dibuat oleh brainware. Untuk itulah mari kita akan mengenal sistem bilangan, ya. Jadi sistem bilangan itu apa? Jadi sistem bilangan itu adalah bagian dari ilmu matematika yang mempelajari tentang bilangan maksimal, ya. Kalau kita sekarang ini pelajari adalah yang kita lakukan sekarang ini, yang kita biasa jumpai hari ini adalah sistem bilangan 10, ya. Jadi dari angka 0 sampai 9, ya. Kita belum mengenal yang lain, misalnya sistem bilangan biner, bilangan heksadesimal, dan sistem bilangan oktav, ya, atau bilangan berbasis 8. Kita akan ke definisi sistem bilangan, ya. Jadi sini bisa Anda lihat sistem bilangan yang banyak digunakan manusia adalah sistem bilangan desimal, ya, yaitu sistem bilangan yang menggunakan 10 macam simbol, ya, dari angka 0 sampai angka 9, ya. Logika komputer diwakili oleh bentuk elemen dua keadaan, ya, atau two state element, yaitu off dan on, ya. Tadi sudah saya berikan pengantar. Konsep inilah yang dipakai dalam sistem bilangan binari yang hanya menggunakan dua macam nilai mewakili besaran nilai. Kemudian sistem bilangan menggunakan suatu bilangan dasar atau basis tertentu, ya. Ini adalah definisi dari sistem bilangan. Kemudian sistem bilangan itu ada 4 yang akan kita pelajari, ya, yang kita ketahui, ya, wajib kita ketahui, yaitu yang berhubungan dengan komputer. Yang pertama adalah bilangan desimal atau berbasis 10. Desi itu 10, ya. Kemudian ada bilangan biner, ya, itu berbasis 2, ya, jadi hanya angka 0 dan 1. Kemudian ada bilangan oktal, yaitu berbasis 8, yaitu hanya ada angka 0 dan 7 sampai 7. Kemudian yang terakhir adalah
bilangan heksadesimal ya, dari angka 0 sampai basis ke 16 ya. Kemudian kita akan mempelajari bilangan desimal ya. Desimal adalah sistem bilangan yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari. Jadi kita sudah terlalu familiar menggunakan bilangan desimal. Sistem bilangan desimal menggunakan basis 10 dan menggunakan 10 macam simbol ya, yaitu 0 sampai 9 tadi. Kemudian sistem bilangan desimal dapat berupa integer desimal ya, atau decimal integer, dan dapat juga berupa pecahan desimal. Jadi bisa 1/2, 1/3, tapi masih dalam ruang lingkup 0 sampai 9. Kemudian notasinya adalah seperti itu, n kali 10 pangkat A ya, dimana n adalah 0 sampai 9, A itu bisa 0 sampai 9 atau kombinasi dari itu, kemudian min 3, min 2 dan seterusnya. 0 sampai misalnya sebelum min 3, kemudian 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu adalah A-nya. Dimana bilangan bulat yang menyatakan posisi relatif n terhadap koma atau satuan. Kemudian bilangan berbasis 2 atau biner. Dalam sistem biner atau berbasis 2 mempunyai simbol angka ya, numerik sebanyak 2 saja, yaitu 0 dan 1. Dimana nilai suatu bilangan berbasis 2 dapat dinyatakan sebagai rumus n kali 2 pangkat A ya, dimana n sama dengan 0 atau 1 dan A ya, A itu mewakili minus 3 dan sebelumnya sampai 3 dan seterusnya. Dimana bilangan bulat dalam desimal yang menyatakan posisi relatif n terhadap koma atau satuan. Jadi maksudnya n sama dengan 0 ya, di sini 0 ini akan nanti berubah 1 ya, 1, 2 gitu ya maksudnya. Jadi jangan sampai keliru, nanti biner itu dimulai dari bilangan dari angka 0 ya. 0 itu 1 ya. Sebenarnya 0 itu 1 dalam biner. Kalau dalam desimal maksudnya ya, bukan 0, 0 ya maksudnya. Kemudian ini sebagai contoh, ini ada bilangan biner 1, 1, 0, 1 ya. Kalau diterjemahkan itu dalam bentuk desimal, yaitu 1 kali 2 pangkat 3 ya, plus 1 kali 2 pangkat 2 ya, kemudian 0 ya, di situ harusnya ada 0 dikali 2 pangkat 1 ya, kemudian ditambahkan 1 dikali 2 pangkat 0. Maksudnya adalah di situ ada 1101 yang paling terakhir, yaitu 01 yang paling terakhir, angka 1 itu mewakili pangkat 0 ya, kemudian 0-nya itu adalah pangkat 1, kemudian 1 yang tengah itu adalah pangkat 2, kemudian 1 yang awal itu adalah pangkat 3. Jadi 1 dikali 2 pangkat 3 ditambah 1 dikali 2 pangkat 2 ditambah 1 dikali pangkat 0 tadi dikali pangkat 1 dan 1 dikali pangkat dikali 2 pangkat 0. Maksudnya kenapa 0 nggak ditulis di sini? Karena 0 ini sudah jelas, 0 kali 0 itu sama dengan 0. Apapun yang dikalikan 0 sama dengan 0. Jadi 1 kali 2 pangkat 0 itu 2 pangkat 0 itu berapa? 2 pangkat 0 itu adalah 1 ya. Semua yang dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. Jadi kalau 1 dikali 1 ya 1 ya. Berarti di situ 2 pangkat 3 adalah 8, 2 pangkat 2 4 dan 2 pangkat 0 adalah 1. Sehingga hasilnya adalah 1310. Itu untuk bilangannya ya. Kemudian kalau koma gimana? 0,101 ya. Caranya yaitu 0 dikali 2 pangkat 0 ini sama dengan 1, 0 ya, karena semuanya di pangkat 0. Kemudian ditambahkan 1 dikali 2 pangkat min 1
Karena kenapa min 1? Karena sudah ada komanya ya, di belakang koma ya, sehingga semuanya bernilai minus ya. 1 di sini yang diambil belakang ya. 1 maaf yang depan ya. 1 dikali 2 pangkat min 1. Kemudian 0 dikali 2 pangkat min 2. Kemudian yang terakhir 1 dikali pangkat di sini 2 pangkat min 3, sehingga hasilnya adalah 0 plus 0,5 plus 0 plus 0,125 ya, sama dengan 0,62510 ya. Jadi sistemnya adalah seperti itu ya. 2 pangkat min 1 itu nanti 2 pangkat min 1 ya, nanti bisa diterjemahkan di kalkulator ya. Kalau 1 itu kan sebenarnya 1 ya, jadi itu sepernya ya. Kalau 10 pangkat min 1 itu seper 10 ya. Kalau 2 pangkat min 1 itu berarti 1/2 ya. Itu modelnya seperti itu ya. Kemudian min 2 itu adalah dan seterusnya, sehingga nanti bisa digunakan kalkulator. Kemudian contoh lagi 11,012. Ini kalau di kita dalam bentuk desimal yaitu 1 kali 2 pangkat 1 ya. Kenapa 1? Karena 11 itu kan dari 1 dan 0 ya. Kemudian 1 kali 2 pangkat 0 ditambahkan 1 kali, ini sebenarnya 0 ya, 0 dikali 2 pangkat min 1 ya. Kemudian yang satunya 1 kali 2 pangkat min 2 sama dengan 2 tambah 1 ditambah 0,25 1/4-nya ya. Bisa dipahami sampai sini ya. Jadi 2 pangkat min 2 itu adalah 1/4-nya. Kalau 2 pangkat min 3 itu 1/8 ya, 1/8-nya. Kalau 2 pangkat min 16 itu 1/16-nya. Seperti terus ya. Kemudian lanjut. Sekarang kita akan masuk ke bilangan berbasis 8 atau oktal. Jadi dalam sistem oktal itu mempunyai simbol sebanyak 8 buah, yaitu dari angka 0 sampai angka 7. Nilai suatu bilangan berbasis 8 dalam basis 10 dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu n kali 8 pangkat A ya. N kali 8 pangkat A, di mana n adalah 0 sampai 7, kemudian A adalah sebelum minus min 3 sampai setelah 3 ya, sampai 7. Kemudian bilangan bulat dalam desimal yang menyatakan positif relatif n terhadap koma atau satuan ya, sama ya. Kemudian kita beri contoh di sini bagaimana 4563 berbasis 8 dikonversikan menjadi berbasis 10 ya. Caranya sama seperti tadi, yaitu 4 kali 8 pangkat 3. Kenapa 3? Karena angka 3 di belakang itu 4563 itu adalah 0. 6 itu 1, 5 itu 2, dan 4 itu adalah 3 ya. Jadi 4 kali 8 pangkat 3. Loh, kenapa pakai 8? Karena itu adalah bilangan berbasis 8 ya, sehingga dikali 8 pangkat 3. Kemudian 5 dikali 8 pangkat 2, 6 dikali 8 pangkat 1, dan 3 dikali 8 pangkat 0. Ingat, yang berpangkat 0 itu adalah 1 ya. Berarti 3 dikali 1 sama dengan 1 ya. Jadi 6 dikali 8 sama dengan 8. 8 pangkat 1 itu 8 ya. 6 kali 8 itu adalah 8 pangkat 1 ya. 8, 6 kali 8 ini harusnya adalah 6 kali 8 ya, 48 ya. Kemudian 5 kali 8 pangkat 2. 8 pangkat 2 itu adalah 64 kali 5 ya. Kemudian 8 pangkat 3 kali 4, ini hasilnya adalah sekian ya.
Kemudian lanjut 647,35, ini berarti 6 kali 8 pangkat 2 plus 4 kali 8 pangkat 1 ya, plus 7 kali 8 pangkat 0 ya. Kenapa pangkat 0? Karena 7 itu yang terakhir ya angka ada. Kemudian 3 kali 8 pangkat min 1 ya, kemudian plus 5 kali 8 min 2 ya, hasilnya adalah sekian. Nah, itu adalah contoh konversi bilangan oktal ke biner, ke desimal ya. Kemudian sekarang kita akan masuk ke basis 16 atau bilangan heksadesimal ya, dimana heksadesimal ini berbasis 16, berarti ada 16 bilangan yang ada 16 simbol yang ada pada bilangan heksadesimal ya, dimana 0 sampai 9 ya, itu setelahnya kan harus ada ya, ada 0 sampai 9 ya, kemudian sisanya berapa? Sisanya menggunakan huruf A sampai F ya, A, B, C, D, E, F ya. Jadi 6 bilangan selanjutnya adalah menggunakan angka ya, dimana 0, 1, 2 sampai 9, kemudian A, 10 itu A, B, C, D, E, F ya, sampai 16 sampai 15 sorry ya. Berarti 0 sampai 15 diwakili F, 14 E, 13 D, 12 C, kemudian 11 B, kemudian 10 A ya. Sehingga karena angka yang dikenal 10 maka perlu diciptakan 6 simbol itu tadi ya. Ya, A sampai F ya, dimana A 16 sama dengan 10 pangkat 10 ya, 10 ya, B 16 sama dengan 11 10. Jadi perbandingannya seperti itu. Dengan demikian simbol angka untuk sistem heksadesimal adalah 0 sampai F ya, 0 sampai 9, kemudian A sampai F. Sebagai contoh, nilai suatu bilangan basis 16 dalam basis 10 dapat dinyatakan sebagai N kali 16A ya, sama tadi seperti tadi, dimana N adalah 0 sampai 15, dimana angka 10 sampai 15 diwakili A sampai F ya. Bilangan bulat dalam desimal menyatakan reposisi relatif N terhadap koma atau satuan. Nah, ini kita kasih contoh 5, 8, 4A, E, D, 16 ya, dimana kalau kita konversikan ke dalam heksa desimal itu adalah 5 kali 16 pangkat 5 seperti itu ya tadi ya. Kemudian ditambah 8 kali 16 pangkat 4, 4 kali 16 pangkat 3, 10 kali 16 pangkat 2, 14 ditambah 14 kali 16 pangkat 1 ya. 16 itu dari mana? 14 itu dari mana? 14 itu dari mana? 14 itu dari E ya. Kalau 13 dari D. Kemudian kalau 10 dari A tadi ya. Jangan sampai keliru ya. 10 kali 16 pangkat 2. Loh, kenapa 10 A itu 16 pangkat 2? Ingat, dilihat dari D. 0, 1, 2 ya. Dari belakang. Belakangnya 0, sebelahnya 1, 2, 3 sampai seterusnya. Hasilnya adalah sekian. Kemudian kalau koma, E, 1A berbasis 16. Yaitu kalau dikonversikan ke bilangan desimal itu adalah 14 dikali ya, 14 itu apa? E, 14 itu E dikali 16 pangkat 0 ya. Berarti 14 kali 16 pangkat 0 yaitu 1 ya. 16 pangkat 0 itu 1, berarti 14 ya, hasilnya 14. Komanya 1 dikali 16 pangkat min 1 ya. Ini juga jangan sampai keliru ya, kalau ini dibalik ya, karena minus ya, karena minus min 1 dengan min 2 kan lebih banyak min 2 ya, sehingga itu di belakang ya, jangan sampai keliru. 16 min 1 kemudian ditambah 10 kali 16 min 2 ya. Kalau nggak ada komanya itu nolnya di belakang yang paling rendah, sama sebenarnya ini. Kalau ini min 1 kemudian min 2. Kok nggak min 0 Pak? Nggak ada ya, min 0 nggak ada, makanya dimulai dari min 1. Sama dengan 14 plus 0,0625 plus 0, sekian, hasilnya 14 sekian.
itu adalah konversi dari bilangan heksadesimal ke biner ya. Sekarang kita akan mengkonversi bilangan desimal ke biner. Bagaimana caranya ya? Di sini bisa Anda lihat. Cara yang pertama yaitu dengan membagi bilangan desimal dengan nilai 2 basisnya ya. Cara ini merupakan cara yang sering digunakan oleh banyak orang. Untuk lebih jelasnya silahkan lihat gambar berikut ya. Jadi misalnya 77 ya, angka 77 ini berapa angka 77 itu? 77 dibagi 2 sama dengan 38. Kemudian sisa 1, berarti bernilai 1, yaitu di belakang. Kemudian 38 bagi 2 itu 19, berarti sisa 0 ya. Kemudian 19 bagi 2 itu sisa 1, 9 bagi 2 sisa 1, 4 bagi 2 sisa 0, 2 bagi 2 sisa 0. Itulah hasilnya ya. Sehingga nilai 77 itu adalah 10011101. Ini adalah cara yang pertama ya. Bernilai 101101. Itu adalah angka 77. Kemudian konversi pengubahan bilangan ya, misalnya 98 berbasis 10 itu ini cara kedua ya, yaitu menggunakan konversi atau pengubahan bilangan. Jadi 98 bagi 10 itu berapa berbasis 2 ya, yaitu 98 bagi 2 yaitu 49 sisa 1, 49 bagi 2 yaitu 24 sisa 1 ya. Kemudian 24 bagi 2 yaitu 12 sisa 0, kemudian 12 bagi 2 yaitu 6 sisa 0, kemudian 6 bagi 2 yaitu 3 sisa 0, kemudian 3 bagi 2 yaitu 1 sisa 1, sehingga nilainya adalah 11001 ya, 110001 ya. Itu adalah nilai dari konversi bilangan. Kemudian bagaimana cara mengubah bilangan desimal ke oktal ya, yaitu konversi bilangan desimal ke oktal merupakan suatu proses mengubah bentuk bilangan desimal ke dalam bentuk bilangan oktal dengan cara membagi bilangan desimal dengan nilai 8 atau basisnya. Sama ya, kalau tadi bilangan desimal ke biner itu dibagi 2 basisnya. Kalau oktal itu berarti dibagi 8. Misalnya 77 bagi 8 yaitu 9 ya. Sisa 1 ya, berarti sisa 5 ya, berarti itu adalah 5 ya. Kemudian 9 sisanya kan 8. Sisanya 5 gitu ya. Kemudian 9 dibagi 8 itu 1 sisa 1 ya. Jadi nilainya adalah 115 ya. Kemudian kalau bilangan desimal ke heksimal itu sama, yaitu dibagi basis 16-nya ya. Sehingga misalnya angka 77 dibagi 16 itu sama dengan 4 sisa 13. Berarti 13 itu apa? 13 sama dengan D. Berarti 4D itu adalah 77. Begitu ya caranya ya, sangat mudah sekali ya. Anda cukup mengulang-ulang video ini nanti akan lebih jelas ya. Kemudian biner ke desimal ya. Anda dapat mengkonversi bilangan biner ke desimal yaitu dengan cara bantuan tabel konversi bilangan biner ke desimal berikut ini. Ini cara yang kedua tadi untuk merubah biner ke desimal ya, yaitu dengan angka 2 pangkat 0, 2 pangkat 1 ini 2 pangkat 0 itu 1 ya. 1, 2, 4, 8. Jadi kombinasinya 1, 2, 4, 8, 16. 1, 2 pangkat 1, 2 1, 2, 4, 8, 16, 32, 16, 128. Jadi Anda harus hafalkan. Berarti kalau 2 pangkat 0 itu 1, 2 pangkat 1
itu 2 pangkat 2 itu 4 ya, terus sampai 2 pangkat 7 yaitu 128. Ini nanti akan bisa mengkonversi lebih mudah ya. Saya kasih contoh, misalnya 10111001 ya, itu langsung berarti 1 itu berarti 1 0 kita jadikan 8 ya, dari belakang dulu 0 berarti 0 kali 0 0 1 ya, dari belakang ya, ngitungnya dari belakang 0 0 1 berarti adalah 2 pangkat 2 yaitu 4. Paham ya? Kemudian 0 dari belakang ini ngitungnya 0 0 1 1 berarti 2 pangkat 3 berapa? 8. Kemudian 0 1 1 yaitu 2 pangkat 4 yaitu 16 ya. Kemudian yang terakhir 0 0 0 0 0 1 1 0 ya, itu 0 ya. Kemudian 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 yang terakhir berapa itu? Ya, hitung aja 0 1 2 3 4 5 6 yaitu 2 pangkat 6 ya, sejumlah 64 ya, sehingga jumlah totalnya adalah 92. Itu cara yang lebih mudah lagi, tapi Anda harus menghafalkan tadi 0 pangkat 0 dibuat tabel 0 pangkat 0 itu 1, kemudian 2 4 8 16 32 64, kemudian 128. Kemudian bilangan biner ke oktal ya. Cara mengkonversi bilangan biner ke oktal dapat dilakukan dengan mengkonversi tiap-tiap buah tiap 3 buah bilangan biner ya. Silakan Anda simak tabel konversi bilangan biner di bawah ini ya. Misalnya 1 0 1 1 1 0 0 ya. Kalau dalam bilangan oktal bagaimana? Ya, ini dipaskan dulu semuanya ya. 1 dari belakang itu dibagi 3. Dari belakang ya, bukan dari depan. Berarti 100 sendiri, 011 sendiri, kemudian 1 sendiri ya. 1 itu mewakili 001 sebenarnya. Kan 001 sama dengan 1. Nah, 1 di sini adalah 1 juga. Kemudian 011 ini tadi ingat 011 bagaimana caranya? Yaitu 1 kali ya 1 plus 2 sama dengan 3. Kemudian 100 berapa? Berarti 012 berarti 2 pangkat 2 yaitu 4. Sehingga bilangannya menjadi 134. Itu kalau konversi bilangan biner ke oktal ya, atau bilangan desimal ke oktal itu dijadikan biner dulu, kemudian dibagi per 3 kolom, 3 baris maaf ya. Kemudian contoh kedua, biner 10111000 ke bilangan heksa. Nah, kalau bilangan heksa itu dibagi per kolomnya 4 ya. Anda perhatikan 0011 ini dari belakang saya nyebutnya ya, 0011 ya, atau 1100 itu dari belakang, 4 dari belakang dipisah, kemudian 4 selanjutnya itu dipisah juga. Jadi sehingga hasilnya 101 itu 5, 1100 itu C ya. Kenapa kok C? Coba kita hitung. Yaitu 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3 yaitu 8 ditambah 3 yaitu 11 ya. 11 itu C ya. Kalau 12 ya, tadi 12 itu 2 pangkat 2 itu 4 ya. 4 tambah 8 itu sama dengan 12 ya. 12 itu C ya. Masih paham ya? Paham ya? Jadi 1100 itu kan kalau kita hitung cepat itu adalah 4 ditambah 8 kan itu 1, 2, 4, 8 ya. 2 ditambah 8 itu 12 ya. 12 itu adalah kodenya C, berarti 5C. Kemudian konversi bilangan oktal ke desimal ya. Konversi bilangan oktal ke desimal, yaitu Anda bisa melakukan konversi bilangan oktal ke desimal yaitu dengan cara mengalihkan masing-masing digit bilangan dengan posisi value, position value-nya. Contoh konversi bilangan oktal 145 ke bilangan desimal. 145
8, bilangan oktal itu 1 kali 8 pangkat 2 ya, ditambah 4 kali 8 pangkat 1 ditambah 5 dikali 8 pangkat 0 sama dengan 1 kali 64 ditambah 4 kali 8 ditambah 5 kali 1 ya, sama dengan 64. Itu seperti tadi ya, yaitu sama dengan 101 berbasis 10. Nah sekarang bagaimana bilangan biner ke oktal ya, yaitu dengan cara mengambil 3 karakter dari kanan ya, dari terakhir. Setelah itu cocokkan dengan angka pada tabel di atas ya. Jika angka terakhir kurang dari 3, maka tambahkan 0 di belakangnya, di depannya maksudnya ya. Berarti kalau 110 berarti belakangnya di depannya kasih angka 0 ya. Misalnya 111 0 1 3 kali 001 ya, itu jadikan bilangan oktal. Bagaimana? Itu dibagi 3 dulu semuanya, tapi dari belakang ya, jangan lupa 001 dulu, kemudian 11 111, kemudian 110, kemudian kan 11 itu ya, 11. Nah, nolnya ditambahkan di belakangnya, di depannya, yaitu hasilnya jadi 0011 110 111 kemudian 001. Ini kalau dikonversi lebih cepat yaitu 3 ya, 6 7 1, yaitu hasilnya 3671 dalam bilangan oktal. Kemudian ini banyak sekali ya, saya beri praktisnya bilangan biner ke heksadesimal ya. Kalau bilangan heksadesimal tadi ya sama, dibagi 4 ya, yaitu misalnya di situ adalah 1110 itu hasilnya dibagi 4 dari belakang ya, 0100 ya, ingat itu dipecah dulu, 1101 dipecah juga sampai ke belakang. Kalau yang depan itu kurang, tambahin 0 ya, sama seperti tadi, hasilnya adalah EFD4. Mungkin itu saja tentang sistem bilangan ya, dasar sistem bilangan, yaitu konversi sudah komplit tadi cara-caranya ya, bolak-baliknya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika nanti ada yang salah, kekeliruan, nanti kita koreksi. Kemudian jangan lupa ya, yang belum subscribe segera subscribe supaya dapat notifikasi tutorial panduan terbaru tentang teknologi informasi ya. Saya undur diri, mohon maaf apabila ada yang salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.